Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Lestari dari kelas 30C. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf yang meliputi pembagian paragraf dan kesatuan kalimat dalam paragraf. Selanjutnya yaitu pengertian paragraf secara umum. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama. Paragraf berdasarkan bentuknya telah dibedakan menjadi 3 jenis paragraf, yakni paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Sementara itu, menurut tujuannya, paragraf telah dibedakan menjadi 5 jenis, yakni paragraf narasi, argumentasi, eksposisi, deskripsi, dan persuasi. Paragraf dibuat dengan mengembangkan sebuah gagasan utama. Paragraf terhimpun atas beberapa kalimat yang bertautan membentuk suatu ide ataupun gagasan. Adapun pengertian paragraf menurut KBBI adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Selanjutnya yaitu pembagian paragraf. Pembagian paragraf berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dalam paragraf ini diawali dengan kalimat utama yang menceritakan sesuatu yang bersifat umum, baru kemudian menceritakan hal-hal yang bersifat khusus. Berikut ini contoh dari paragraf deduktif sebagai berikut. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Kalimat tersebut pada umumnya berisi sebuah kesimpulan dari gagasan-gagasan penjelas yang telah diuraikan. Mula-mula dikemukakan fakta-fakta ataupun uraian-uraian, kemudian fakta-fakta tersebut digeneralisasikan ke dalam sebuah kalimat. Adapun contoh dari paragraf induktif sebagai berikut. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya berada pada awal kalimat pertama dan kalimat terakhir. Tetapi bisa juga dikatakan bahwa paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang dimulai dengan mengungkapkan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Adapun contoh dari paragraf campuran sebagai berikut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf menurut tujuannya. Yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang isinya menceritakan suatu kejadian tertentu yang telah disusun secara berurutan. Adanya paragraf ini berfungsi sebagai penghibur bagi yang membacanya. Ciri-ciri dari paragraf narasi diantaranya yang pertama adanya tokoh, konflik, dan setting. Yang kedua adanya alur cerita yang disampaikan secara berurutan dan terdapat sudut pandang. Adapun contoh dari paragraf narasi sebagai berikut. Yang kedua yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa pendapat atau opini yang telah disampaikan oleh penulisnya. Paragraf ini memiliki tujuan untuk memberikan pandangan terhadap satu permasalahan kepada pembaca. Ciri-ciri paragraf argumentasi yaitu pertama, paragraf ini berisi tentang tulisan ilmiah. Yang kedua, menyertakan argumentasi atau alasan-alasan yang kuat berupa data ataupun fakta supaya pembaca percaya. Yang ketiga, terdapat kesimpulan pada akhir paragraf. Kesimpulan tersebut sebagai penguat dari pendapat-pendapat yang telah dijelaskan. Adapun contoh dari paragraf argumentasi sebagai berikut. Yang ketiga yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Paragraf eksposisi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya terkait topik yang telah disampaikan. Ciri-ciri dari paragraf eksposisi ini diantaranya adalah yang pertama, paragraf ini memuat karya ilmiah. Yang kedua, mempunyai tujuan sebagai pemberi informasi. Yang ketiga, tulisan yang ada dalam paragraf ini merupakan peristiwa fakta atau hasil dari sebuah penelitian. Yang keempat, menyertakan sumber berupa data seperti gambar, buku rujukan, grafik, peta, dan sumber-sumber lain yang relevan. Yang kelima, tidak memengaruhi pembacanya. Adapun contoh dari paragraf eksposisi sebagai berikut. Yang keempat yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu benda atau objek.
Paragraf deskripsi ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang suatu benda atau objek seakan-akan pembacanya telah merasakan seperti melihat sendiri objek tersebut. Adapun ciri-ciri dari paragraf deskripsi yaitu, paragraf ini berisi tentang penggambaran suatu benda atau objek yang melibatkan panca indera seperti bentuk, rasa, suara, warna, dan masih banyak lagi. Yang kedua, menggambarkan objek yang sangat jelas. Yang ketiga, banyak ditemukan kata-kata sifat seperti tinggi, rendah, kecil, besar, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari paragraf deskripsi sebagai berikut. Yang kelima yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi tentang ajakan atau himbauan yang telah ditujukan kepada para pembacanya. Paragraf ini memiliki tujuan sebagai pengaruh bagi pembacanya supaya mempercayai atau terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan dari penulis di suatu tulisannya. Ciri-ciri paragraf persuasi yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang menarik untuk memengaruhi pembaca, yang kedua menggunakan kata-kata ajakan, yang ketiga memiliki fakta-fakta yang mendukung supaya pembaca terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan. Adapun contoh dari paragraf persuasi sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kesatuan kalimat dalam paragraf. Yang pertama, kesatuan alenia. Yang dimaksud dengan kesatuan ialah bahwa alenia tersebut harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. Jadi, dalam tulisan-tulisan yang baik terdapat 4 macam cara untuk menempatkan sebuah kalimat topik atau kalimat utama, yaitu yang pertama, pada awal alinea. Dengan menempatkan kalimat pokok pada awal alinea, gagasan sentral tadi akan mendapat penekanan yang wajar. Alinea semacam ini biasanya bersifat deduktif, yaitu mula-mula mengemukakan pokok persoalan, kemudian menyusul uraian-uraian yang terperinci. Kalimat-kalimat lain dalam alinea tersebut harus dipusatkan untuk memperjelas ide atau gagasan sentral tadi. Cara ini merupakan metode yang paling baik. Yang kedua yaitu pada akhir alinea. Kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian akhir dari alinea tersebut. Dalam hal ini, alinea itu bersifat induktif. Cara ini lebih sulit tetapi lebih efektif, terutama dalam mengemukakan argumentasi. Yang ketiga yaitu pada awal dan akhir alinea. Kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian awal dan akhir dari alinea. Dalam hal ini, kalimat terakhir sering mengulangi gagasan dalam kalimat pertama dengan sedikit tekanan atau variasi. Yang keempat yaitu pada seluruh alinea. Kalimat topik atau kalimat utama dapat juga termuat dalam seluruh alinea. Alinea semacam ini terutama dijumpai dalam uraian-uraian yang bersifat deskriptif atau naratif. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan saya mengenai pengembangan paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.